Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton setia dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, yang di alam nyata maupun di alam gaib. Yang di alam nyata akan kita sapa terlebih dahulu, ya, yang paling terutama yang di Nusantara, di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Semuanya alhamdulillah, semoga di kesempatan kali ini para penonton, para subscriber dan para netizen yang dari Nusantara dalam keadaan baik. Dan apabila para penonton setia dari Nusantara ada yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga yang sering japri, ya, entah itu di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan juga di Malaysia, ya semoga saja harapan kita tetap dalam kondisi baik seperti itu. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton setia dari channel Padepokan Gaul, kali ini saya akan mau bercerita sedikit tentang pengalaman nyata yang dialami oleh rekan kita yang bernama Mas Hamid ini. Seperti itu pemirsa. Nah sebentar, pertama ini pemirsa, kan Mas Hamid pernah pergi ke suatu tempat, yaitu tempat makan lah seperti itu. Dan setelah pergi ke tempat itu, dia membeli makanan, dimakan dari tempat itu. Dan setelah sampai rumah, ternyata perutnya kok merasakan sakit terus ya. Dan kita ini insya Allah akan menarik sisi goib apakah yang membuat perut Mas Hamid sakit setelah pergi dari warung itu. Seperti itu pemirsa kurang lebihnya ya Mas Hamid. Ya betul. Apakah itu benar pengalaman Anda tadi? Ya. Alhamdulillah pemirsa. Dan mediator kita kali ini, malam ini, ya alhamdulillah Mas Hamid sendiri. Gimana Mas Hamid keadaannya? Alhamdulillah sehat. Masih agak sakit ini perutnya? Masih. Ya sudah pemirsa, mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal sampai akhir seperti itu. Ya sudah Mas Hamid, kita persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta gaib yang membuat perut Mas Hamid sakit yang paling pusat bangkit. Allah. Selamat malam, jangan lari. Jika kamu berbohong, berdusta, berkhianat, otomatis langsung tubuhmu terpotong-potong dan juga meledak terlempar ke neraka jahanam. Allah. Kamu terikat. Allah tidak bisa mengambil energi dari sini berapapun yang kamu ambil, otomatis tubuhmu langsung kesakitan. Allah. Sini saja. Kenapa? Golongan apa kamu, Mas? Siluman. Apa? Siluman. Sebentar, itu bicaramu bisa lebih jelas lagi. Saya ngiler terus ini. Oh ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Ngilernya itu otomatis mulutnya kembali normal lagi, bisa bicara normal. Allah. Sudah normal. Kamu bilang tadi golongan siluman. Kok bisa kamu masuk di dalam tubuhnya Mas Hamid, rekan saya, teman saya ini? Bisa. Dia akan makan dari makanan saya. Oh. Saya akan di situ. Dia makan. Ya, walaupun sudah ditarik sama ini kan, sebelum ditarik dia sudah makan, jadi saya masuk. Ya, sebelum panjang lebar, kita kan ya belum berkenalan, Mas Siluman. Mas sendiri itu punya nama apa tidak? Namanya siapa? Silo. Oh, Silo. Silo itu seperti ini kalau nggak salah ya.
Dan terus seperti apa? Ya nama itu Silo namanya Oh, saya. iya. Silo seperti ini. Iya. Ya, maaf. Namanya juga saya nggak tahu kalau nama Silo. Oh iya Mas Silo. Saya ingin tanya tentang sejarahmu ini. Sebelum kita menuju topik utama kita. Mas Silo itu kalau di dunia manusia hidupnya itu sekitar berapa tahun? Bisa menghitung otomatis. 700 tahun. Oh, masih muda berarti ya Mas? Oh iya Mas Silo. Mas Silo kan golongan siluman. Ngomong-ngomong, dulunya itu golongan apa sebelum jadi siluman? Saya jin. Oh, dulunya jin. Sekarang jadi siluman. Kok bisa jadi siluman, Mas? Bisa, saya sering bantu orang-orang kayak dukun kok. Ya, jabatan saya kan dinaikkan sama iblis. Oh. Jadi saya siluman. Oh, itu secara kepangkatanmu. Ya, naik. Dinaikkan dari iblis berkat bantuan kamu kepada para dukun-dukun itu ya, yang kamu sebutkan. Oh ya, terus ini Mas Silo. Ngomong-ngomong Mas Silo, kamu kan tamu di sini. Kamu mau minta kopi, rokok, apa makanan, apa minuman? Saya kopi aja, kopi. Rokok apa tidak mau? Ya boleh. Ya sudah. Kopi, rokok ala kamu lengkap serta makanannya semuanya. Allah. Ini sambil dimakan. Ya. Rokoknya. Ya ini komplit itu, tinggal dipakai rokoknya, kopinya. Enak sekali. Enak sekali. Ya, nanti di akhir ada tawaran buat Mas Silo, tapi nanti jangan buru-buru. Tawaran apa? Ya nanti Mas Silo tahu. Dikasih makanan banyak enggak? Ya, pastilah. Mas, setiap hari saya makan kembang, bosan. Ya nanti ada lah pokoknya. Sebentar, ini saya masih mau bertanya tentang sejarah Mas Silo. Mas Silo kan hidupnya sudah sekitar 750 tahun. 700 tahun. Oh, 700 tahun ya, maaf. Kelebihan 50 tahun. Itu dulunya itu berasal dari mana? Saya dari sini saja, sekitar sini. Oh. Dari perbuatan manusia. Oh. Ternyata ini pemirsa, Mas Silo ini golongan jin yang berubah jadi siluman gara-gara perbuatan maksiat seorang manusia, seperti itu Mas Silo ya? Ya. Terus ini Mas Silo, Anda tadi kan bilang membantu seorang dukun. Membantu seorang dukun maksudnya itu yang dibantu dalam hal apa kalau boleh saya tahu? Kalau saya dulu dimintain sembuh, kan ada orang menyembuhkan sakit, penyakit kan, berarti. sakit. Oh, terus lainnya lagi? Pengelarisan, termasuk ini kan saya disuruh bantu pengelarisan. Oh. Berarti begini, sebentar. Mas Silo ini bisa membantu seorang dukun itu yang berupa manusia dia kan? Ya, yang pertama tadi ya bisa membantu mengobati seorang yang sakit yang pertama. Tapi sementara, kalau saya keluar ya sakit lagi kan, orangnya balik lagi ke dukun. Yang kedua bisa membantu tentang pengelarisan dagangan. Ya. Oh. Saya sering dimintain bantuan. Terus ini ngomong-ngomong sebelum kita ke yang utama tadi, yang Mas Silo bantu dari awal Mas Silo tercipta, Ya. itu seorang dukun. Iya, dukun saya kan lahir. Saya
kalahin lah sama dukun itu. Ya dijadikan budak, suruh bantu-bantu. Oh. Dikasih kembang, dikasih menyan. Saya ikut lah daripada saya lontang-lantung di jalan, nggak makan. Mending saya ikut dukun, kasih makan ya. Menyan kan enak, kembang enak. Kan nggak enak tuh menyan, kembang. Masa jin makannya seperti itu? Kan kamu. Kalau saya enak-enak saja. Oh. Iya. Terus ini Mas Ilo, kalau boleh tahu, kan Mas Ilo membantu dukun itu ya? Itu membantunya itu menjadi di dalam tubuhnya, apa di jimatnya, apa di apanya? Kalau boleh saya tahu, lebih disebutkan. Oh. Saya kan dimasukkan sama dukun ke jimatnya. Terus ada pelanggan yang ke dukun itu. Ya dukun itu kan nyaranin buat beli jimat ini, mahar segini. Oh iya. Saya ikut ke dia lah. Tapi kan ada kontraknya itu. Kontrak saya di orang ini misal setengah tahun. Ya otomatis kalau setengah tahun ya harus ke dukun lagi, ngisi lagi. Biar saya ikut sama dia. Oh. Dan semisal ini Mas Ilo, kontraknya sudah habis, tidak diperpanjang dan tidak pergi ke tempat dukun itu lagi, itu bagaimana nanti? Saya sama pasukan saya ke tempat dukun lagi kan bisa ditarik itu. Oh. Gampang dukun itu buat narik saya sama jimatnya. Ya tiba-tiba hilang gitu aja. Oh. Nanti kan otomatis pelanggannya itu kan tahu, oh udah waktunya. Ya mau nggak mau dia kan ke dukun lagi. Kalau enggak ya usahanya ya nggak ada yang beli. Oh. Gitu. Iya ya. Ternyata seperti itu cara bekerja Anda. Bisa bangkrut, malah saya banyak itu disuruh dukun biar bangkrutin usahanya. Oh. Kalau dia nggak ke dukun itu lagi. Kalau bangkrut kan dia ke situ lagi otomatis. Saya disuruh lagi gitu, dikasih makan syaratnya ini itu minyak. Gitu. Oh iya. Terus ini tadi yang saya bangkitkan kan yang membuat sakit. Yang hadir panjenengan. Saya. Lah itu kan yang saya maksud kan ya, yang masuk ke dalam perutnya kan makanan. Berarti panjenengan itu dari penglaris. Kok Ya, bisa sampai penglaris. masuk? Ya saya penglaris. Ya, di tempat situ kan. Ya namanya toko makanan baru buka kan. Oh. Dia rame kan nyari dukun-dukun penglaris. Oh. Ya saya disuruh di situ. Otomatis kan ini iler-iler saya kan saya tempatin dimakan makanan itu biar enak. Ya biar yang beli kan ngerasa enak bisa balik lagi. Terus yang pasukan saya lainnya itu menghadang di jalan sekitar situ biar ngawe-ngawe sini ke tempat situ. Oh. Ternyata begitu ya cara biar rame, biar kelihatan kerjanya panjenengan. Iya, biar kelihatan makanan itu enak, lezat seperti itu. Tadi Anda bilang itu, Anda kan yang membantu dari penglarisan seorang pedagang. Lah, Anda juga ngiler di situ kan? Ya, ngiler kotoran-kotoran saya taruh di situ biar enak. Loh, lah kok malah bisa enak ini? Iler kan itu iler. Ya kan saya buat enak itu ilernya. Oh. Ilernya juga kan nggak ketahuan sama manusia ya. Kalau ketahuan sama manusia ya, ya jadi makan orang. Ilernya belatung-belatung juga ada. Kotoran-kotoran saya. Iler-iler ini ya. Ya sudah, jangan dilerin di sini ya. Kak, ini tidak berbohong. Panjat bohong. Orang saya udah kesakitan itu Bu ini ya. Lah kok bisa kesakitan? Iya, pengen keluar nggak bisa kok. Iya, nanti. Oh iya Mas, tadi kan ada yang ngiler itu. Ya. Terus apa sih dampaknya ngiler itu bagi golongan manusia yang memakan? Ya, ada dua versi. Ya, yang pertama ada yang ketagihan. Ada yang ya pengen jajan situ terus. Ya, kalau Mas ini kan sudah ikut. Ya, udah ikut siapa? Udah ikut beliau, Sang Hyang Cahaya Nirwana. Loh, kamu tahu juga? Tahu, saya tahu. Nah, masa? Saya ngikut Mas ini kan biar maju cahaya power saya tambah gede gitu. Ya malah ketahuan.
Ternyata usut punya usut, panjenengan juga punya maksud ya. Iya, ngapain saya ikut sama manusia-manusia yang dalamnya banyak iblisnya itu? Ya makanan saya itu aja. Oh, makanan Anda tidak lebih baik dan juga tingkatan Anda juga tidak begitu cepat naiknya seperti itu. Oh, benar itu. Ya ngapain Bong, saya udah kesakitan kok. Nah, lanjutkan toh tadi yang 2 versi Anda tentang Ya iya, orang itu yang dampak pertama yang kan tadi. mengonsumsi ular. Tapi kalau manusia seperti Mas ini kan ya berusaha membersihkan dirinya. Oh. Ya berusaha bertobat, ingat Allah. Ya otomatis kalau saya masuk ya saya kepanasan. Oh. Apalagi tiap hari Mas ini kan minum air jam-jam itu. Yang mana? Itu jam-jam itu. Yang ini. Kotoran saya keluar terus. Oh. Dikeluarkan terus. Coba saya semprot sekali. Jangan, ya. saya udah kesakitan kamu. Sekali. Jangan. Ya sudah, enggak Saya sini. kabur kalau kamu semprot ini. Nah, kalau kabur kamu tahu resikonya? Tapi ya jangan. Ya sudah, ke sini saja. Kita ini di shooting kok, diberikan kepada para penonton golongan manusia, memberikan jangan informasi. Disakitin saya orang sini kok. Sebentar. Tadi Anda bilang Mas ini sering menggunakan air zam-zam ini. Ya. Terus efeknya apa tadi? Sebutkan lagi. Ya itu kotoran-kotoran saya keluar lewat BAB-nya. Iya. 3 kali, 5 kali tiap hari orang ini tiap makan keluar kotorannya. Ya kalau kotoran saya udah kecampur sama darahnya, orang ini kan seperti itu efeknya kalau dikasih air jam-jam keluarnya lewat BAB. Ya sudah, sambil makan ngopi saya tak memberikan informasi kepada pemirsa. Ya seperti yang disampaikan. Gak ada makanan disuruh makan. Ya sudah, makanan ala kamu lengkap, paling enak, paling lezat. Allah, komplit semua ini. Enak sekali. Ya, daging. Ya alhamdulillah pemirsa. Jadi efek dari menggunakan air zam-zam yang sudah didoakan beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu ya banyak manfaatnya yang kita dapat. Ya pertama tadi, semisal kita memakan makanan, entah itu makan di tempat sembarangan dan kita tidak tahu ternyata di tempat itu, di tempat usaha itu dia menggunakan penglaris, dia pun yang memakan itu kan pasti merasakan efeknya. Jadi alhamdulillah dengan menggunakan air zam-zam ini akhirnya tubuhnya pun merasa dibersihkan dan dikeluarkan kotorannya lewat kotoran seperti itu pemirsa. Dan efeknya nanti semisal kok makan lagi di tempat seperti itu ya langsung terasa seperti perutnya tuh, dukun sakit. Saya kesini tuh, dukun saya tuh. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa kamu. Semua Kamu dukun yang bisa kamu ngambil saya. semuanya keilmuannya. Allah. Bagus. Orang makanan ini kok. Seluruh kelemahan baik dari jimat, dari kodam, dari jimat, dari kodamnya semuanya dikunci, tidak bisa digunakan lagi. Semua dicabut kembali. Enak ini makanannya. Ya makan dulu. Masa tiap hari kamu kasih kembang, enak ini sama kopi. Ya sambil makan. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, tadi kan Anda bilang dukun kamu datang ke sini. Ya. Dia mau ngapain ke sini? Tahu dia kan mau ngambil saya. Oh, seperti itu ya? Ya kalau saya dipanggil ke sini kan otomatis dia tahu. Nanti yang bantu dia itu kan kosong. Oh, iya. Terus ini, Anda kan sudah sampai di sini. Ya. Apa bisa disakiti oleh dukun itu lagi apa tidak? Masih bisa kan, ikatannya masih bersambung. Nah,
Nanti saja mau tidak diputuskan, dibantu. Mau orang. Ya sudah, saya nanti. milih makanan ini aja lah, enak kok. Iya, iya. Terus ini sambil makan, sambil ngobrol ya, sambil panjenengan ngopi. Ya. Terus ini Mas, Anda tadi kan bilang Anda yang membantu tentang ya, membantu penglaris yang melariskan dagangan seperti itu. Bukankah golongan manusia diciptakan di bumi ini ya, yang membantu kan hanyalah golongan putih, entah itu untuk mencari rezeki, memperlaris dagangan atau apapun. Enggak. Kebanyakan saya yang bantu golongan saya. Bisa nyatanya orang manusia sedikit-sedikit ke dukun kok. Saya tahu. Kamu tidak berbohong itu. Ngapain bohong, Mas? Orang saya udah dikasih makan gini kok. Terus ini, Mas, saya mau tanya, ciri-ciri manusia yang sering pergi ke dukun itu seperti apa sih? Secara jasad tubuh manusia seperti saya ini loh, ciri-cirinya seperti gimana? Kalau boleh disebutkan, kalau tidak. Tak pernah beribadah. Terus ya, aura mukanya kan bisa dilihat, hitam pekat. Iya, aura negatifnya itu sangat kuat sekali. Sering berbicara kotor. Iya. Sudah dipastikan itu sering ke dukun. Itu orang yang sering ke dukun. Terus ini Mas, terus ciri-ciri orang yang menggunakan penglaris dari dukun itu seperti bagaimana? Ciri-cirinya untuk melariskan dagangannya. Gampang. Ya, kalau boleh disebutkan, disebutkan sekalian. Ya, kalau di tempat saya itu, orangnya tiap pagi itu kan mengelilingi tokonya itu. Hanya sesuatu lah, garam lah, tempat air lah. Tapi berarti kan pagi-pagi sekali nggak tahu itu orang-orang sekitar. Nggak terlihat gelagatnya oleh manusia lainnya seperti itu ya. Di toko saya itu ada belakangnya itu ruangan khusus buat kembang-kembang. Gitu. Buat kembang-kembangnya diain panjenengan Mas? Iya. Kan tiap hari saya juga minta kembang, minta dupa. Makan lah. Masa saya disuruh bekerja nggak dikasih makan, kurang ajar itu. Iya. Ya kamu kan membantu ya. Ya. Terus ini tadi, Anda kan bilang di belakang toko yang kamu bantu ya. Lah apakah orang itu kok bisa tahu harus nyediain? Ya itu kan suruhan dukun itu. Dukun itu kan ngasih isyarat. Nanti setelah ini setiap hari kamu harus gini. Ya, dia akan lakukan seperti itu. Iya. Kalau dia nggak ngelakukan seperti itu ya saya nggak mau bantu, orang saya nggak dikasih makan. Iya benar ya. Kalau golongan jin itu kan ya kalau tidak diberikan upah ya dia tidak mau ya. Dan juga golongan jin, golongan gaib kan ya sering berbohong kan seperti itu. Ya. Sambil makan, sambil saya tanya-tanya ya. Iya, tanya aja. Tanya yang banyak. Iya. Ini kan makanan ini. Iya. Terus ini Mas, apa namanya? Anda kan membantu manusia. Membantu manusia melariskan dagangannya. Nah, ciri-ciri tempat dagangan yang menggunakan penglaris itu seperti apa Mas? Kalau boleh disebutkan, sebutkan. Kalau tidak. Dan juga mohon diberikan penjelasannya secara detail ya. Dan juga ciri-ciri secara nyata maupun secara gaib. Monggo dijelaskan. Ya kalau cara gaib ya seperti itu tadi. Setelah makan ya tiba-tiba perutnya sakit. Itu yang secara gaib. Tapi kalau secara nyata ya. Pokoknya itu tuh kumuh. Kumuh. Makanannya juga ya kalau dilihat segi mata ya banyak lalatnya lah. Tapi pelanggannya terus mengalir terus rame. Tidak berhenti. Sudah dipastikan itu penglaris. Seperti itu ya. Ya. Makanannya itu nggak enak.
nggak enak. Nggak enak bagi sebentar, nggak enak bagi golongan siapa itu? Bagi golongan manusia. Oh. Nggak enak kalau dibawa pulang, tapi kalau dimakan di situ terasa enak, terasa lezat. Lah kok bisa begitu, Mas? Iya. Penyebabnya apa? Otomatis kalau dibawa pulang, ya lidah saya ini kan nggak bisa jilat-jilatin di sana. Iler-iler saya saja efek-efeknya. Kalau di sana kan pasukan saya banyak. Ketika dia mau makan itu kan, ya iler-iler saya kan saya tetesin lah terus. Pasukan saya kan banyak, saya dilatin biar enak. Oh iya. Ternyata seperti itu ya kronologisnya kenapa makanan yang dari warung ibaratnya yang banyak menggunakan penglaris kalau dibawa pulang rasanya tidak enak seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya tapi kalau tempat saya ini kan tempatnya bersih. Ya secara manusia dilihat ya enak lah. Ya. Tapi dari segi goib kan saya yang bekerja. Tapi kalau paling mudah kan itu. Ya tempatnya kumuh, di gang sempit lah, masuk-masuk. Tapi pelanggannya banyak, mengalir terus. Nah, itu kan dari pasukan saya, dari gang-gang itu kan sudah menyebar. Nih ada makanan sini, makanan sini. Gitu. Makanan enak. Kan saya giring itu biar ke situ, biar balik lagi. Ya kalau sudah makan kan pasukan saya kan ya saya kasihlah ke tubuh yang makan satu kan biar suatu hari dia balik lagi membisiki, yo makan di sini lagi, makan di sini lagi, seperti itu. Iya ya. Seperti itu ya cara kerja panjenengan. Terus ini Mas, tadi kan Anda bilang yang Anda bantu itu di tempat yang notabene itu tempatnya yang pertama itu bersih, rapi. Tadi kan Anda bilang begitu. Loh, di tempat seperti itu kok malah golongan Anda itu ada? Ya bisa, kan saya tadi sudah bilang dari awal. Rata-rata tuh kalau mau buka usaha, jualan apa, itu tuh kebanyakan ke dukun biar laris. Nyari hari yang baik lah. Biar supaya lancar. Lah niatnya lancar kan saya itu yang masuk. Iya. Otomatis kalau udah minta ke dukun kan, ya golongan-golongan saya yang bekerja. Iya, memang ya. Nanti kalau sudah warungnya agak sepi, dia kan ke dukun lagi. Oh iya. Ngasih tumbal lagi. Dukunnya juga kan ikut dapat untungnya dari orang ini. Iya. Dukunnya dapat keuntungan nyata, panjenengan dapat keuntungan gaibnya seperti itu. Terus ini Mas, tadi kan Anda bilang apa namanya, dukunnya dapat keuntungan nyata, panjenengan dapat keuntungan gaib. Apa sih Mas keuntungan bagi kamu golongan gaib yang sering membantu manusia dalam hal melariskan perdagangan? Monggo dijawab. Banyak. Ya otomatis kan saya masuk ke tubuhnya itu. Ya saya buatlah malas beribadah. Kalau malas beribadah kan saya semakin gede. Energi saya semakin gede. Keluarganya saya bikin, ya kalau sudah kaya, sudah punya duit, perlahan-lahan kan saya buat sakit. Seperti itu. Rusukmanya saya ambil. Jatah saya sama dukun saya lah. Kan dia awal-awal sudah menikmati kekayaannya. Kalau sudah jaya, sudah kaya, sudah punya cabang-cabang, kan ganti saya yang mengasih upah, minta upah. Iya. Waktunya Anda mengambil upah setelah Anda membantu seperti itu ya. Orang terus dari segi beribadah nggak dilaksanakan bolong-bolong aja saya dapat makanan banyak, tambah gede. Bisa. Iya. Itu yang melaksanakannya bolong-bolong. Yang bolong-bolong yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah itu kan dari efek itu. Saya masuk ke tubuhnya, saya ambil rusukmanya, biar malas beribadah. Saya ambilin semua itu. Saya kasih itu uang. Kan gampang. Iya. Yang Anda kasih uang terus ya, berarti harta. Sudah punya uang? Iya. Lupa beribadah. Saya kan tambah gede. Dibuat lupa. Iya, masuk akal. Tumbal saya kan makin
gede lagi. Yang pertama kembang dupa. Kan nanti dia ya kalau sudah kaya kan menjembeli hewan. Sodako sama tetangga-tetangganya. Sodako karena kekayaan. Nah, kalau makanan itu udah dibagikan sama tetangga-tetangganya kan itu sama aja saya ilerin juga. Loh, kan saya dapat untung juga itu yang disebarin makanannya. Sebentar, Anda tadi kan bilang dia sampai yang punya usaha itu sempat menyodakohkan hasil usahanya dia kepada manusia yang lainnya. Tetapi golongan Anda juga masih membantu di dalam perbuatan sodako itu. Sodako dia kan niatnya nggak ke Allah. Sodakohnya dia kan ya buat pamer lah bahwa saya sudah kaya, sudah punya uang gitu. Iya. Enak saja seperti itu. Ternyata seperti itu ya Mas. Terus ini Mas, tadi kan Anda menyebutkan yang muda kan ya yang ibadahnya bolong-bolong dan juga yang ibadahnya tidak pernah, seperti itu kan. Terus ini Mas, semisal golongan manusia itu ibadahnya tanpa bolong-bolong, apakah dia juga dibantu golongan panjenengan apa tidak? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya dia beribadah enggak ke Allah ya saya yang masuk, saya yang bantu. Ternyata seperti itu ya. Gampang sekali mempengaruhi manusia. Miskin. Kamu beribadah yang rajin, sholat yang terus, sholat sunah laksanakan biar kaya, itu kan saya. Loh sebentar, Anda berarti paham tentang syariat sholat? Paham, teman-teman saya banyak pernah cerita-cerita, kamu tugasnya ini, efeknya ini kan. Saya juga bangsa goib juga ya bersilaturahmi sama teman-teman saya. Berarti seperti manusia pada golongan nyata ini. Iya. Masuk akal ternyata ya Mas, seperti itu Anda. Terus ini Mas, tadi kan panjenengan bilang semisal ada seseorang manusia yang membeli di tempat usaha yang menggunakan penglaris itu sudah memakan itu. Ya, golongan Anda masukkan. Iya. Tadi kan bilang begitu. Itu memasukkannya lewat mana kalau boleh saya tahu? Ya lewat gampang, manusia saya masukin langsung set gitu ya, gampang. Lewat makanan, lewat makanan mimpi, ya. Kalau saya lewat apa? makanan. Lewat makanan. Selain lewat makanan ada lagi apa tidak? Lewat pikiran-pikiran manusia itu kan banyak. Gampang sekali. Pengen ini saya masuk, pengen ini saya masuk. Gampang itu. Ada berbagai versi. Kalau saya kan tugasnya pengelarisan. Kalau saya ya masukin ke pasukan-pasukan saya lewat itu makanan. Iler saya jilatin itu makanannya. Padahal ini, mohon maaf saya mau tanya, ilernya panjenengan kalau manusia diizinkan oleh Allah untuk melihat bentuk iler panjenengan itu seperti apa? Kalau boleh Anda memberi penjelasan sedikit. Iler saya itu kental sekali. Campur darah, bercampur belatung, campur busuk-busuk. Mau kamu? Nggak mau kan? Saya. Nggak mau saya Mas. Tapi kan enak itu yang makan. Dilatih. Lah kok bisa enak? Ya enak kan saya buat enak itu. Iya ya, yang sudah kamu ganti itu tadi ya. Iya. Terus ini Mas. Itu siapa Mas? Iblis. Iblis? Ya. Nyerang? Ya. Nyerang siapa? Nyerang sini. Ya tidak apa-apa. Bisa menyerang sini semuanya langsung diajar. Kembalikan semua serat. Ya sudah, tidak apa-apa Mas, sambil makan. Ya namanya kita lagi ngobrol memberikan manfaat kepada golongan manusia,
anak cucu Adam kan ya seperti itu, banyak juga halangannya. Yang penting saya makan. Iya. Mau iblis datang, dukun datang, ntar itu urusan kamu. Iya. Kamu mah gitu orangnya ya, golongan kamu. Iya. Iya, gak apa-apa lah. Terus ini Mas, saya mau tanya lagi nih. Terus bagi seseorang yang sudah mengonsumsi seorang manusia ini Mas, seperti saya ini, sudah memakan makanan yang dari warung, yang notabene warung itu banyak menggunakan penglaris. Ya, Itu cara membersihkannya itu bagaimana? cara membersihkannya ya kayak Mas inilah. Bagaimana itu kalau boleh dijelaskan? Minum aja itu kan gampang. Oh. Contohnya sudah ada di depan. Mm-mm. Ngapain nyari yang jauh-jauh? Kamu gak bohong Mas? Kak, kalau saya tadi bisa keluar biar nggak ditanya-tanya seperti ini. Iya. Anda tidak berbohong ya, kok malah ini? Ngapain bohong? Ya kadang ini banyak ya dari rekan-rekan yang bertanya-tanya, manfaatnya juga ya yang disebutkan Mas ini pemirsa. Itu juga kan bisa nyembuhin yang sakit-sakit. Terus lainnya lagi kalau ada tahu kan ada goib. Banyak itu. Pakai aja penglaris, pakai itu. Jangan pakai golongan saya. Nah memangnya yang isi di dalam ini Ya bukan kamu kan golongan tadi kamu. kan bilang Nah, manusia itu kan harusnya dibantu bukan sama golongan saya kan. iya. Ya suruh bantu itu golongan itu. Itu Nah, kan bukan memangnya- dari golongan saya itu. Terus golongan apa ini? Golongan putih. Oh, putih ya? Ya, Serius ini, tidak bohong. enggak lah. Bohong Ya. aja. Ya berarti kalau sudah seseorang pemirsa yang sudah memakan makanan di tempat yang warung itu menggunakan penglaris, ya pertama ya menggunakan pertolongan pertama yang menggunakan air zam-zam ini. Lah itu diminum, nanti pun efek dari kotoran-kotoran penglaris itu akan dikeluarkan lewat kotoran kita, seperti itu. Terus ini Mas, Ya, tadi kan Anda bilang menggunakan air zam-zam ini untuk penglaris. Iya. Memangnya bisa Mas? bisa. Golongan putih apapun ya bisa. Oh. Tergantung niat kalian baik. Kalau niat kalian jahat, pakai itu ya kalian langsung dihajar. Oh, seperti itu ya Mas. Ya, Terus ini Mas, sambil makan, iya. saya ada tawaran ini. Kamu mau tidak sekarang tidak ikut dukun lagi, tetapi ikut beliau? Mau tidak bergabung ikut beliau? Mau makanannya enak-enak. Mau. Benar, tidak Ya. berbohong. Nanti pasukan-pasukan saya biar saya tarik. Bodoh amat nanti tokonya nggak laku, bodoh amat. Yang penting Iya. saya makan enak. Iya. Ya sudah, kalau begitu kumpulkan semua pasukannya itu. Pasukan saya yang udah ada manusia, Iya. yang udah di toko itu, yang udah di dukun. Sini semuanya ikut saya, ada makanan enak. Sudah ini depan saya. Langsung gabung jadi satu saja, masuk. Menjadi satu angkat. Sudah semua. Sudah. Ya sudah, ikuti kata-kataku ya Mas. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi Astaghfirullah rabbi. min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jika berbohong, berdusta, berkhianat ataupun pura-pura, otomatis tubuhmu langsung meledak, melemparkan neraka jahanam. Allah dan jalan kotong-kotong. Allah. Syariat Islam, syahadat, istighfar, sholawat, beserta seluruh keilmuan dari beliau.
yang boleh diamalkan semuanya beserta ilmuannya komplit masuk. Allah. Gimana Mas rasanya? Alhamdulillah enak. Badan saya menjadi jin lagi. Oh, alhamdulillah. Ikatan saya terputus. Sudah terputus otomatis. Terus ini, apakah ada yang ditawan? Masih ditawan itu? Ada, bentar saya. Ya sudah, dikembalikan saja. Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang membuat sakit Mas Hamid selama ini kemarin-kemarin ya dari makanan yang notabene warung itu menggunakan penglaris, toko itu menggunakan penglaris seperti itu. Ya alhamdulillah golongan gaib ini pun mau ikut ataupun tunduk ikut beliau sang penguasa, sang yang Nursaini Nirwana ya Mas. Bukan sakit-sakit saja orang. Ya tapi kan kalau saya sudah masuk ke tubuh orang, ya kan otomatis masuk ke aliran darah. Ya saya kan nyari-nyari, mancing emosi, seperti itu, malas beribadah. Yang membuat Mas ini kemarin meledak-meledakkan saya itu. Ternyata Anda juga yang mempengaruhi kepikirannya Mas Hamid ini menjadi meledak-ledak kemarin ya. Ya. Saya pancing godam-godam ibunya. Saya pancing biar kepancing dia, ibunya kan kepancing. Kalau sudah kepancing kan makanan saya banyak. Saya buat malas beribadah. Sholat-sholatnya saya buat mepet-mepet. Efeknya kan secara tidak langsung kan seperti itu. Banyak sekali kalau manusia memakan makanan yang dari penglaris itu. Iya. Terus ini Mas, bersihkan dulu. Ya, tolong dibersihkan semua kotorannya, dibuang selayaknya tempatnya, sudah masuk semuanya. Tarik semuanya. Jika ada yang diambil dari tubuh ini juga dikembalikan. Yang masih sakit itu ya sekalian diperbaiki. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah semua ya Mas. Ya. Sambil ngopi dong. Masih ada waktu sebentar ini. Ya, saya coba minta makan sendiri. Iya, itu ilmunya dipakai komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta. Iya. Buah-buahan. Alhamdulillah pemirsa, ya ini ya efek bahasa gaib ya sudah ikut pada beliau. Alhamdulillah bisa itu. Saya. Alhamdulillah. Ya. Saya disuruh sholat juga. Iyalah. Ya. Terus disuruh apa lagi? Suruh taat. Taat beribadah. Berjuang. Terus jalan beliau sang yang Nirwana. Iya. Saya dikasih ilmu perang. Semuanya lengkap. Kok saya gak ikut dari kemarin-kemarin? Goblok saya ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Semua terjadi kan ya atas kehendak Allah. Iya. Dan juga atas izin Allah. Iya. Ya kalau ada saya paham. tidak ibaratnya masuk ke dalam jasad ini kan ya malah tidak ketahuan Mas. Ya. Kan seperti itu. Ya saya paham. Jadi aja semua kan ya memang sudah ditakdirkan Allah juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, minum dulu. Terus ini satu hal lagi yang paling penting ini Mas, yang saya mau tekankan. Pesan Anda, kan Anda sudah ikut beliau, sang penguasa alam gaib yang bergelar sang yang Nursaini Nirwana itu kan. Ya. Itu pesan bagi golongan manusia sekarang itu. Kalau Anda ingin menyampaikan pesan itu seperti apa? Monggo disampaikan. Pesan dalam hal apa? Saya ibadahnya belum beribadah disuruh pesan. Dalam hal penglaris makanan, monggo disampaikan. Kan Anda bergelutnya itu kan di dalam hal penglaris. Ya, pesan saya kalau sebelum makan ya baca bismillah seperti itu. Ya. Yang pertama, yang meskipun kedua. Belum tahu yang masuk apa kan kalau sudah baca bismillah, mengharap makanan itu berkah, berharap sama ridho Allah kan. Ya meskipun ada yang masuk tapi kan tidak banyak seperti itu. Jangan asal makan kayak setan. Iya. Jangan asal makan kayak setan.
Jangan rakus. Iya. Ada makanan langsung dimakan, ada makanan Iya, dimakan. iya, iya. Ya kan Mas, orang Islam kan sebelum makan kan ya dianjurkan minimal Bismillah. Itu juga kan ada doanya juga. Kok saya tahu ya? Lah itu lucunya, kok panjenengan bisa jadi tahu? Gak tahu, saya tiba-tiba ada yang gitu, ada yang ngarahkan. Oh iya. Ya kalau memang sudah ikut beliau kan ya alhamdulillah semua ada yang mengarahkan. Yang semula banyak maksiatnya seperti halnya saya dulu, Mas ini dulu. Itu ya nanti pelan-pelan berubah ke taat. Ya. Seperti itu, Mas. Ya, Ya, kurang lebihnya dari saya. Lah ini sekarang mau berjuang, tugas di mana, Mas? ya nantilah sesuai arahan dari malaikat-malaikat. Saya ditugaskan di mana juga siap. Yang penting kan saya taat beribadah. Tadi dulu saya belum bisa caranya sholat ini. Ya Gimana? sudah, itu dibaca bukunya. Ya Allah, bukunya itu komplit, Ya, dibaca, Ya, saya dipahami, dilaksanakan, seperti itu, Mas. diajarkan cara berpikir juga. Iya, Mas. Alhamdulillah. Jadi enak, jadi adem saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti jadi ganteng, gagah. Ya, orang saya tadi tuh buruk rupa loh. Lidah Maksudnya saya buruk melet-melet rupa? sampai bawah sini, iler saya berceceran. Sekarang jadi ganteng, Ganteng alhamdulillah. saya. Ya Belum punya istri saya. Belum punya istri. Nah, kok sama gitu seperti saya ya? Ya nyari lah. Ya nyari nanti, Thomas kan berjuang dulu, ya kan? Nanti Ya. saya tak nyari yang cantik. Iya, banyak itu yang di sana. Gak mau. Kan bisa melihat itu. Gak mau. Ya sudah, sekarang bertugas, berjuang, taat, seperti itu. Dan juga ingat, tugas berjuang ini dalam rangka taat pada Allah dan juga taat pada beliau. Nih rokoknya saya kembaliin, kopi, makanan saya kembaliin. Saya bisa makan, minta makan sendiri. Iyalah, saya nggak bisa makan ini kan gaib. Ya, Saya kembalikan nyata. aja, Ya kembali. sudah, kembali ke asal muasalnya. Allah. Sudah. Nah, terima kasih. Ya, ini mau tugas di mana? Monggo. Saya tugas di area tengah-tengah kota ini. di Solo, Oh. tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota sana. Nah, kota-kota itu barat situ. Iya. Situ. Wah, siap. Ya Suruh sudah. Wajar. Iya. Ya sudah, sekarang saatnya tugas. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas informasi dari panjenengan. ya Seperti sama-sama. itu. Ya alhamdulillah kita diizinkan sama-sama berjuang ikut beliau. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya udah, saya pamit. Iya. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas? Alhamdulillah. Sehat. Fresker. Alhamdulillah pemirsa, penonton dan juga netizen. Alhamdulillah proses mediumisasi ya berjalan lancar tanpa ada halangan apapun, dan juga alhamdulillah sedikit banyak yang bisa diambil, bisa dijadikan pelajaran seperti itu, dan juga pesan-pesan yang disampaikan tadi. Ya alhamdulillah gejalanya pun sudah bisa dilihat, dan solusinya ya tadi, kalau sudah seseorang mengonsumsi makanan itu dari tempat atau toko yang menggunakan penglaris seperti itu, ya solusinya ya pertama yang menggunakan air zam-zam ini, seperti itu. Dan kalau memang yang sudah membeli air zam-zam diberikan hidayah oleh Allah, ya semoga saja bisa mengikuti amaliyah seperti kami ini, ataupun rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Seperti itu saja pemirsa. Semoga video kali ini bisa memberikan sedikit banyak manfaat yang bisa diambil pelajaran ataupun hikmahnya. Kurang lebihnya
itu dari saya. Apabila ada kesalahan itu memang mutlak dari kami, dan apabila ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.